Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan kunci jawaban dari latihan soal nomor 3 tentang penggunaan fungsi count, counta, countif, dan countBlank. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan beberapa rumus ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini, dan di sana juga saya sertakan beberapa soal latihan lainnya. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini, ada sebuah tabel terdiri dari kolom nomor, dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian ada kolom nama, Agus, Denny, Maman, Mario, dan seterusnya ke bawah. Ada kolom jenis kelamin, dan yang terakhir ada kolom komentar. Nah, di sini kita akan mencari berapakah jumlah respondennya, berapakah komentar yang bagus, cukup, tidak bagus, dan sel kosong. Nah, pertama, kita akan mencari berapakah jumlah respondennya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan fungsi count dan fungsi counta. Saya jelaskan dulu untuk penggunaan fungsi count. Fungsi count ataupun rumus count itu digunakan untuk mencari banyaknya data yang berupa angka. Jadi misalkan di sini kita akan mencari berapakah banyaknya nama di sini. Maka caranya sama dengan count kurung buka. Nah, di sini muncul rumus count, yaitu value 1, value 2, value 3, dan seterusnya. Nah, karena seperti saya bilang tadi, fungsi count hanya untuk mencari banyaknya data yang berupa angka. Nah, di sini yang berupa angka adalah pada kolom nomor. Maka kita blok saja dari angka 1 sampai dengan angka ke 10. Kurung tutup, tekan enter. Nah, maka jumlah respondennya sebanyak 10 orang. Nah, ini apabila kita menggunakan count. Saya kira cukup mudah. Kenapa? Karena di sini nomornya secara berurutan. Beda kalau misalnya nomornya tidak berurutan, acak, tentu sulit kalau kita menghitung satu persatu. Maka akan lebih mudah kalau kita gunakan fungsi count ini. Nah, selain fungsi count, di sini kita juga bisa menggunakan fungsi atau rumus counta. Di sini saya hapus dulu. Nah, rumus counta ini digunakan untuk mencari banyaknya data, baik itu berupa angka maupun bukan angka atau karakter, data yang berupa karakter. Jadi misalkan di sini kita akan mencari berapakah banyaknya data nama di sini pada kolom nama. Caranya sama dengan counta kurung buka. Nah, muncul rumus counta, value 1, value 2, dan seterusnya. Kita tinggal blok saja area dari data-data yang ingin kita cari. Kita blok pada kolom nama. Kemudian kurung tutup, tekan enter. Nah, maka jumlah respondennya sebanyak 10 orang. Nah, ini adalah perbedaan rumus count dan counta. Kemudian, kita akan mencari pada kolom komentar berapa orangkah yang memberi komentar bagus, cukup, dan tidak bagus. Nah, karena itu di sini kita gunakan fungsi countif. Fungsi countif atau rumus countif ini digunakan untuk mencari data-data yang memiliki satu kriteria tertentu. Jadi misalkan di sini ada sebuah area di mana kita akan mencari satu kriteria berupa bagus di sini. Nah, caranya sama dengan countif kurung buka. Di sini muncul rumusnya, rank itu adalah area yang akan kita blok. Nah, karena di sini kita akan mencari bagus berada di kolom komentar, maka kita blok seluruh kolom komentarnya. Titik 2,
kriterianya. Kriterianya di sini adalah bagus. Maka kita bisa mengklik di sini, di bagus, di sel AH14. Kurung tutup, tekan enter. Nah, maka jumlah orang yang memberikan komentar bagus sebanyak 3 orang. Misalkan di sini, kita akan cari lagi untuk komentar yang memberikan nilai cukup. Caranya sama dengan COUNTIF, kurung buka, ranknya kita blok lagi di kolom komentar. Titik 2, kriterianya. Nah, di sini kriterianya tidak saya ambil dari cukup sini, tapi saya ambil dari datanya langsung di kolom komentar. Misalnya di sini saya klik cukup. Kemudian kurung tutup, tekan enter. Maka yang memberikan nilai cukup sebanyak 3 orang. Nah, demikian juga untuk yang memberikan nilai tidak bagus. Misalkan di sini, langsung saja COUNTIF, kurung buka, kita tinggal blok saja ke bawah. Titik 2, kita klik di sini, tidak bagus, ataupun Anda juga bisa mengkliknya di sini, tidak bagus di sini. Akan saya klik di bawah sini, kurung tutup, tekan enter. Maka nilainya 2. Kemudian yang terakhir, kita akan mencari yang tidak menjawab atau kosong. Kita lihat di sini, ada beberapa sel kosong di sini. Nah, untuk mencari data-data yang tidak diisi ataupun sel kosong yang ada di dalam suatu tabel, kita bisa menggunakan rumus count blank. Jadi, sama dengan count blank, kurung buka. Nah, di sini muncul rumusnya rank, jadi kita tinggal blok saja area yang kita cari nilainya. Kurung tutup, tekan enter. Nah, di sini yang tidak menjawab atau sel kosongnya ada 2. Adalah di sini sel kosongnya ada 2. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang penggunaan rumus count, counta, countif, dan count blank. Saya kira cukup mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.